Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agnes Angela dengan NIM 2403225. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Dalam sistem ekonomi manapun, masalah kepemilikan adalah pondasi utama. Jika pondasinya berbeda, maka seluruh bangunan sistemnya akan berbeda pula. Sistem kapitalisme bertumpu pada hak milik mutlak, sistem sosialisme bertumpu pada penghapusan hak milik pribadi, sedangkan sistem ekonomi syariah bertumpu kepada konsep kepemilikan yang unik, seimbang, dan berlandasan wahyu. Pembahasan kita akan dibagi menjadi 3 bagian besar. Pertama, kita akan mendalami apa sebenarnya pengertian harta dan kepemilikan menurut pandangan Islam, bagaimana definisinya, dan bagaimana kedudukan harta dalam kehidupan manusia. Yang kedua, kita akan mengurangi unsur-unsur atau syarat-syarat yang membentuk hak milik agar sah dan diakui secara syariah. Yang ketiga, kita akan membahas sebab-sebab atau cara-cara seseorang bisa memiliki harta secara sah menurut aturan Islam. Karena nanti seluruh aturan hukum perdata, hukum perikatan, hukum waris, hingga hukum ekonomi syariah semuanya berpihak pada pemahaman yang benar mengenai apa itu harta dan bagaimana seseorang menjadi pemilik yang sah, dan mari kita bahas lebih mendalam. Yang pertama, pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam. Pada bagian pertama ini, kita akan membedah makna dari 2 kata kunci, yaitu harta dan kepemilikan. Kita akan melihat bagaimana para ulama mendefinisikannya, apa saja yang termasuk ke dalamnya, dan bagaimana filosofi Islam memandang kedua hal itu. Pemahaman yang benar di sini akan menjadi kunci untuk mengerti seluruh pembahasan selanjutnya. Yang pertama, pengertian harta dalam Islam. Mulai dari kata harta. Dalam percakapan sehari-hari, kita sering mengartikan harta hanya secara atau sebagai uang, emas, ataupun barang-barang berharga saja. Namun, dalam pandangan Islam dan menurut para ulama fikih, pengertian harta itu jauh lebih luas, lebih mendalam, dan memiliki kriteria khusus. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, definisi harta menurut bahasa dan istilah. Secara bahasa atau etimologi, kata harta dalam bahasa Arab disebut al-mal. Kata ini asalnya berarti sesuatu yang dicintai, diinginkan, dan disimpan oleh manusia karena nilainya berguna. Jadi, makna dasarnya adalah sesuatu yang menjadi incaran manusia untuk dimiliki dan dimanfaatkan. Sedangkan secara istilah atau menurut definisi para ulama, terdapat beberapa perumusan yang pada intinya sejalan. Imam Abu Hanifah mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang secara tabiat atau adat dapat disimpan dan dimanfaatkan. Ulama lain seperti Imam Syafi'i mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang memiliki nilai. Jika seseorang merusaknya, maka ia wajib menggantinya, dan sesuatu itu halal dimiliki menurut syara'. Dari berbagai definisi para ulama tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa harta dalam Islam adalah segala sesuatu, baik benda maupun manfaat, yang bernilai, diinginkan oleh manusia, dapat disimpan, dapat dimanfaatkan, dan halal untuk dipergunakan menurut ketentuan syaratnya. Definisi ini sangat luas dan mencakup
segala aspek kehidupan. Artinya, harta itu tidak hanya berupa uang tunai atau emas, tetapi juga mencakup tanah, bangunan, tanaman, hewan, barang dagangan, makanan, pakaian, kendaraan, hingga hak guna, hak cipta, dan manfaat suatu barang. Bahkan, dalam perkembangan ekonomi modern, definisi ini juga mencakup mata uang digital, saham, surat berharga, dan hak kekayaan intelektual, karena semuanya memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan. Yang kedua, syarat sesuatu dikatakan sebagai harta. Dari definisi di atas, kita dapat melihat ada syarat-syarat tertentu agar sesuatu itu disebut sebagai harta dalam pandangan Islam, yaitu yang pertama, sesuatu yang bernilai dan diinginkan. Artinya, benda itu memiliki kegunaan atau manfaat bagi manusia. Jika sesuatu itu tidak ada gunanya sama sekali dan tidak diinginkan orang, meski berbentuk benda, ia tidak dianggap harta. 2. Dapat disimpan dan dimanfaatkan. Sesuatu itu harus bisa dikuasai, disimpan, dan diambil manfaatnya. Contohnya, udara bebas di angkasa sebenarnya bermanfaat, tapi karena tidak bisa dikuasai dan disimpan secara khusus, maka ia bukan harta pribadi. Namun, jika udara itu sudah dimasukkan ke dalam tabung dan dijual, maka ia berubah menjadi harta karena sudah dikuasai dan disimpan. 3. Halal menurut syariat. Ini adalah syarat khas dalam ekonomi Islam. Sesuatu benda secara materi mungkin berharga mahal dan diinginkan orang, tapi jika benda itu haram zatnya atau haram penggunaannya menurut Islam, maka dalam pandangan syariah benda itu bukan harta. Contohnya, babi, anggur keras, narkoba, atau barang curian. Benda-benda itu mungkin bernilai uang di pasar, tapi dalam hukum Islam benda itu tidak diakui sebagai harta. Sebagai harta yang sah, tidak boleh diperjualbelikan, dan jika hilang atau rusak, tidak wajib diganti rugi. Inilah perbedaan besar pandangan Islam dengan pandangan ekonomi lain yang menganggap segala sesuatu yang punya harga adalah harta, tidak peduli halal ataupun haramnya. Berikutnya ada pembagian jenis harta. Untuk memahami lebih dalam, para ulama juga membagi harta ke dalam beberapa jenis yang nantinya berpengaruh pada hukum, pengolahan, dan kepemilikannya. Dilihat dari wujudnya, ada harta yang berwujud materi nyata seperti emas, tanah, barang, dan ada harta yang tidak berwujud materi tapi berupa manfaat atau hak, seperti hak sewa, hak pakai, hak cipta, ataupun piutang. Dalam ekonomi Islam, manfaat pun diakui sebagai nilai kekayaan dan bisa diperjualbelikan atau disewakan selama halal. Dilihat dari sifat keberadaannya, ada harta yang tersimpan dalam wujud aslinya seperti rumah, tanah, dan ada harta yang habis saat dipakai seperti makanan, minyak, ataupun uang tunai. Pembagian ini penting untuk menentukan hukum jual beli dan gadai. Dilihat dari sifat pertukarannya, ada harta yang sama jenisnya bisa ditukar timbang atau seperti emas dengan emas, beras dengan beras, dan ada yang beda jenis. Ini berkaitan erat dengan aturan riba. Dilihat dari aturan pemiliknya, ada harta yang ditetapkan Islam boleh dimiliki pribadi, dan ada harta yang hukumnya tetap milik umum dan tidak boleh dimiliki pribadi seperti air, padang rumput, api, dan sumber daya alam seperti strategis lainnya.
Kemudian ada kedudukan dan fungsi harta dalam Islam. Sekarang kita bahas bagaimana Islam memandang harta itu sendiri. Apakah harta itu sesuatu yang buruk atau sesuatu yang sangat mulia? Islam memandang harta dengan pandangan yang sangat seimbang dan realistis. Islam tidak memandang harta sebagai segala-galanya. Tujuannya hidup dan dewa yang harus disembah, seperti pandangan kaum materialis. Tapi Islam juga tidak memandang harta sebagai sesuatu yang kotor, buruk, dan harus dijauhi, seperti pandangan sebagian golongan yang menganggap miskin itu suci. Pandangan Islam adalah harta adalah nikmat Allah, kekayaan adalah kekuatan, dan harta adalah sarana atau alat, bukan tujuan akhir. Harta itu mulia jika didapat dengan cara halal dan digunakan untuk hal yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh indah harta yang dimiliki oleh orang yang soleh." Harta berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan agama, menafkahi keluarga, membantu sesama, membangun peradaban, dan memakmurkan bumi. Tanpa harta, ibadah seperti haji, zakat, sedekah tidak bisa dilakukan. Tanpa harta, kehidupan manusia akan sulit dan terbelenggu kemiskinan. Namun, di sisi lain, harta bisa menjadi ujian dan bencana jika didapat dari jalan yang haram dan atau digunakan untuk kejahatan. Oleh karena itu, posisi harta dalam Islam adalah sebagian amanah dan titipan yang harus dijaga, dirawat, dikembangkan sesuai aturan pemilik aslinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya ada pengertian kepemilikan dalam Islam. Setelah kita pahami apa itu harta, sekarang kita masuk ke inti pembahasan, yaitu kepemilikan. Ini adalah konsep yang paling menentukan struktur sistem ekonomi Islam. Mari kita urai satu persatu secara mendalam. Definisi kepemilikan. Secara bahasa, kepemilikan berasal dari kata milkiyah yang berarti kekuasaan, penguasaan, atau hak untuk menguasai sesuatu. Secara istilah, syariah para ulama mendefinisikan kepemilikan sebagai sesuatu kekuasaan khusus yang diberikan oleh syariat kepada seseorang atas suatu harta yang menjadikan orang tersebut berhak memanfaatkan, mengelola, dan memindah tangankan harta itu selama tidak ada halangan syariat. Jadi, kepemilikan itu bukan sekadar menguasai fisik barangnya saja, tetapi kepemilikan yang diakui secara hukum agama. Artinya, jika seseorang memegang barang curian, secara fisik dia menguasai, tetapi secara syariat dia bukan pemiliknya, dan penguasaannya itu batal dan berdosa. Kepemilikan yang sah memberikan hak-hak hukum kepada pemiliknya, tapi juga melekatkan kewajiban-kewajiban tertentu. Kemudian ada tingkat atau derajat kepemilikan, konsep kekuasaan Allah, hak milik manusia, dan penguasaan. Ini adalah konsep yang paling khas dan membedakan Islam dengan Islam lain dalam pandangan Islam. Kepemilikan itu tidak satu tingkat saja, melainkan bertingkat-tingkat. Ada 3 tingkatan kepemilikan yang harus kita pahami agar tidak salah paham. Yang pertama, kepemilikan mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah prinsip dasar dan paling tinggi. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, baik itu alam semesta, kekayaan alam, manusia, maupun harta benda, semuanya adalah milik mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah pencipta, pemilik, dan penguasa sejati.
Ayat Al-Quran sangat banyak menyebutkan hal ini, misalnya surah Al-Baqarah ayat 284, di mana isinya kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Karena Allah pemilik mutlak, maka dialah yang berhak menetapkan aturan tentang harta itu. Dialah yang berhak menentukan barang apa yang boleh dimiliki, cara mendapatkannya bagaimana, dan cara menggunakannya seperti apa. Manusia tidak berhak mengubah ketentuan itu. Inilah alasan mengapa manusia tidak boleh memiliki barang haram, karena barang itu bukan milik Allah atau milik manusia, dan Allah mengharamkannya. Dan yang kedua ada kepemilikan amanah atau hak milik manusia. Di bawah ini kepemilikan mutlak Allah. Allah memberikan hak kepemilikan kepada manusia. Artinya Allah mengizinkan manusia memiliki, menguasai dan memanfaatkan harta, tetapi sifatnya adalah amanah atau titipan. Manusia hanyalah pemegang amanah, pengelola, dan pengguna sementara. Setelah manusia mati, harta itu akan ditinggalkan kembali dan diserahkan kepada orang lain dan akhirnya kembali kepada Allah. Inilah yang disebut hak milik terbatas, berbeda dengan kapitalisme yang menganggap hak milik itu mutlak, tidak ada yang berhak bercampur tangan, dan Islam. Hak milik manusia itu terbatas dan bersyarat. Terbatas dalam cara memperolehnya, terbatas dalam cara penggunaannya, dan terbatas dalam masalah kewajiban sosial. Seseorang boleh bilang, ini uang saya, ini tanah saya, tapi pemahamannya adalah ini amanah Allah yang dipercayakan kepada saya untuk saya kelola secara atau sesuai aturannya. Berikutnya ada hak penguasaan dan pengelolaan. Ini adalah tingkatan paling bawah. Seseorang bisa saja menguasai barang tersebut menggunakannya atau mengelolanya, tapi dia bukan pemiliknya. Contohnya, penyewa rumah, dia menguasai rumah itu, tinggal di sana, tapi dia bukan pemiliknya. Atau pengelola wakaf, dia mengelola tanah wakaf, tapi tanah itu bukan milik dia. Atau pemegang barang titipan. Jadi ada perbedaan tegas antara menguasai dengan memiliki. Dalam hukum Islam, hak dan kewajiban keduanya itu berbeda. Yang pertama, sifat hak kepemilikan dalam Islam. Dalam penjelasan tingkatan di atas, kita bisa merumuskan sifat-sifat utama hak milik dalam Islam. Yang pertama, hak milik bersifat terbatas, tidak mutlak, terbatas oleh aturan agama, terbatas oleh hak orang lain, terbatas pula oleh tujuan penggunaannya. Anda punya uang, tapi jika suatu sampai nisab wajib zakat, Anda tidak berhak memegang semuanya. Ada hak orang miskin di situ. Anda punya makanan, Anda tidak berhak menyia-nyiakannya atau membuangnya karena itu adalah amanah Allah. Anda punya tanah, Anda tidak berhak menggunakannya untuk merusak lingkungan atau membangun tempat maksiat. Kemudian ada hak milik bersifat bertanggung jawab. Kepemilikan membawa tanggung jawab. Semakin banyak harta, semakin berat tanggung jawabnya. Tanggung jawab kepada Allah atau ibadah zakat, tanggung jawab kepada masyarakat seperti sedekah, membantu kerabat, dan ada pula tanggung jawab menjaga harta tersebut agar tidak hilang ataupun rusak. Kemudian ada hak milik dibedakan berdasarkan subjeknya. Islam membagi hak milik menjadi 3 jenis besar.
berdasarkan sifat pemiliknya. Dan ini sangat penting dalam struktur ekonomi Islam. Yang pertama, hak milik pribadi. Harta yang dimiliki individu atau kelompok dijamin haknya dilindungi hukum dan bebas dikelola pemiliknya sepanjang sesuai syarat. Contoh, rumah tinggal, tabungan, kendaraan pribadi, dan sebagainya. Kemudian ada harta milik umum. Harta yang zat dan manfaatnya milik seluruh umat manusia atau masyarakat tidak boleh dijadikan pribadi satu orang saja. Islam menetapkan prinsip bahwa manusia bersekutu dengan 3 hal, yaitu air, padang rumput, dan api. Termasuk di sini sumber daya alam strategis seperti sungai, laut, hutan, udara, tambang besar, dan fasilitas umum. Hak milik umum ini dijaga oleh negara agar dimanfaatkan semua orang. Berikutnya ada harta milik negara. Harta yang dikuasai dan dikelola negara untuk kepentingan seluruh rakyat bersumber dari pajak, ghanimah, atau aset negara. Statusnya di antara milik umum dan milik pribadi, dikelola penguasa untuk kemaslahatan bersama. Berikutnya ada pentingnya perlindungan hak milik. Meskipun terbatas, Islam sangat menghormati dan melindungi hak kepemilikan manusia. Menjaga harta adalah salah satu dari 5 tujuan utama disyariatkannya hukum Islam atau maqasid syariah. Islam menetapkan hukuman berat bagi siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan cara batil seperti mencuri. Kalau mencuri, tangannya itu dipotong. Kalau merampok, kemudian menipu, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa hak milik dalam Islam adalah baik hak dan kemuliaan yang tidak boleh diganggu-gugat. Selama diperoleh dan digunakan dengan cara yang benar, Rasulullah SAW bersabda, tidak halal apapun yang dimiliki oleh seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Prinsip ini menjadi dasar keamanan berusaha dan keamanan bertransaksi dalam ekonomi Islam. Jika hak milik tidak dilindungi, maka tidak ada jaminan keamanan dan orang akan malas bekerja atau berusaha karena takut hartanya diambil orang lain. Demikianlah uraian lengkap mengenai pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam. Bahwa harta adalah segala sesuatu yang bernilai dan bermanfaat yang halal menurut syariat, dan kepemilikan adalah hak penguasaan yang bersumber dari izin Allah yang sifatnya terbatas, bertingkat-tingkat, dan penuh tanggung jawab. Berikutnya ada unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah. Setelah kita pahami definisi dan konsep sedasarnya, sekarang kita masuk ke pembahasan teknis dan hukum, yaitu mengenai unsur-unsur hak milik. Unsur-unsur ini adalah syarat-syarat atau komponen-komponen yang harus ada agar suatu kepemilikan itu sah, sempurna, dan diakui oleh syariat. Jika salah satu unsur ini tidak ada atau tidak terpenuhi, maka kepemilikan itu tidak sah atau cacat atau bahkan batal. Para ulama fikih merumuskan ada 3 unsur pokok yang membentuk hak milik itu, yaitu subjek hak milik atau pemilik, objek hak milik atau benda yang dimiliki, dan yang terakhir sebab kepemilikan atau cara memperolehnya. Mengapa unsur ketiga dimasukkan? Karena dalam pandangan Islam, hak kepemilikan tidak bisa berdiri sendiri
tanpa disadari oleh sebab atau cara yang benar. Oke, baiklah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, unsur pertama yaitu subjek hak milik atau pemilik. Unsur pertama dan paling utama dari sebuah kepemilikan adalah adanya pemiliknya, yaitu pihak yang memiliki hak atas harta tersebut. Dalam istilah fikih, pihak ini disebut subjek hak milik. Siapa saja yang bisa menjadi pemilik dan apa saja syaratnya? Yang pertama, siapa yang dapat menjadi subjek milik? Secara prinsip, setiap manusia yang hidup dan memiliki kemampuan hukum berhak menjadi pemilik harta. Selain manusia, badan hukum atau lembaga yang diakui syariat dan hukum juga bisa menjadi subjek hak milik. Misalnya negara, organisasi, atau yayasan wakaf. Namun, manusia secara pribadi ada syarat-syarat tertentu yang menentukan apakah seseorang itu bisa memiliki, berhak mengelola, atau berhak menikmati hartanya. Para ulama membagi kemampuan seseorang menjadi dua tingkatan kemampuan. Yang pertama, kemampuan memiliki dan kemampuan bertindak. Syarat dan kemampuan subjek hak milik. Ada dua kemampuan utama, yaitu subjek hak milik. Kemampuan memiliki atau ahliyatul izazah ini adalah kemampuan dasar untuk bisa menerima hak dan kewajiban. Setiap manusia, mulai dari dalam kandungan hingga meninggal dunia, memiliki kemampuan ini. Artinya, setiap orang berhak memiliki harta, tidak peduli dia bayi, anak-anak, orang gila, atau orang dewasa. Contohnya, bayi yang baru lahir secara hukum, baik janin dalam kandungan pun berhak memiliki harta warisan jika ayahnya meninggal dunia. Jadi, syarat utama untuk bisa memiliki harta hanyalah satu. Dia adalah manusia yang bernyawa atau berpotensi hidup. Tidak ada syarat yang lain. Yang kedua, kemampuan bertindak atau mengelola atau sering disebut dengan ahliyatul uqud. Kemampuan ini untuk melakukan tindakan hukum sendiri seperti menjual, membeli, menyumbangkan, atau mengelola hartanya. Kemampuan ini baru ada jika seseorang sudah memenuhi syarat seperti balik, berakal, dan bijaksana. Berdasarkan kemampuan di atas, maka subjek hak milik dibagi menjadi beberapa kategori hukum. Yang pertama, orang dewasa, berakal, dan bijaksana. Dia memiliki hak penuh, dia sah memiliki harta, dan sah pula dia mengelola, memakai, dan memindah tangankan hartanya sesuka hatinya sesuai syariat. Yang kedua, anak kecil dan orang gila. Mereka sah memiliki harta, tapi tidak sah mereka mengelolanya sendiri. Harta mereka tetap milik mereka, tapi pengelolaannya wajib dilakukan oleh wali atau pengampu. Jika anak kecil menjual hartanya, maka jual beli itu tidak sah dan batal menurut hukum Islam. Tujuannya jelas, untuk melindungi hak milik mereka agar tidak sia-sia atau hilang karena ketidaktahuan mereka.
Berikutnya ada orang yang tidak bijaksana atau boros. Ada orang yang sudah dewasa dan berakal, tapi perilakunya masih boros, membuang-buang harta dan tidak bisa mengelola harta dengan benar. Menurut pandangan Islam dan kaidah fikih, penguasaan atau hakim berhak membatasi hak kelola mereka. Mereka tetap pemilik hartanya, tetapi dilarang memindah tangankan atau menghabiskan hartanya sembarangan. Ini disebut harj atau penyitaan hak kelola demi melindungi harta itu sendiri. Berikutnya ada orang yang dihalangi memiliki. Ada kondisi tertentu di mana seseorang dilarang memiliki harta tertentu karena ada hubungan hukum. Contohnya, suami istri tidak boleh saling mewarisi jika ada pernikahan yang tidak sah. Atau musuh dalam perang tidak boleh memiliki harta yang dirampok secara batil, atau orang yang sedang dalam proses hukum tertentu. Jadi dari sini kita pahami bahwa subjek hak milik itu luas, tapi ada aturan mainnya demi keamanan dan perlindungan harta itu sendiri. Berikutnya ada subjek hak milik kolektif. Selain perorangan, Islam juga mengakui kelompok masyarakat atau lembaga sebagai pemilik sah. Disinilah letak konsep harta milik umum dan harta milik negara. Di sini pemiliknya adalah seluruh masyarakat atau negara, dikelola oleh pemimpin atau wakil yang ditunjuk, dan manfaatnya untuk semua orang. Subjek kolektif ini sangat penting dalam ekonomi Islam agar ada keseimbangan antara hak individu dan hak bersama. Berikutnya ada unsur yang kedua, objek hak milik atau harta yang dimiliki. Unsur kedua yang mutlak harus ada adalah bendanya atau hartanya itu sendiri. Tidak mungkin ada kepemilikan jika tidak ada barang yang dimiliki. Dalam unsur ini, kita akan membahas apa saja yang bisa dijadikan objek hak milik dan apa saja syaratnya. Ini berkaitan erat dengan definisi harta yang sudah kita bahas di bagian awal tadi. Syarat utama objek hak milik yaitu yang pertama, sesuatu itu bernilai, bermanfaat, dan diinginkan. Sesuatu yang tidak ada gunanya sama sekali, tidak ada harganya, tidak diinginkan orang, tidak menjadi objek hak milik. Contohnya, debu di jalanan atau kotoran yang tidak ada gunanya karena tidak ada nilai dan manfaatnya, maka tidak ada milik atasnya. Namun, jika kotoran itu diolah menjadi pupuk dan bernilai, maka dia berubah menjadi harta dan bisa dimiliki. Yang kedua, sesuatu itu dapat dikuasai dan disimpan. Sesuatu yang ada manfaatnya tapi tidak bisa dikuasai, tidak bisa disimpan, dan tidak bisa dikendalikan, maka tidak boleh menjadi milik pribadi. Contohnya sinar matahari, angin yang berhembus bebas, atau air di samudra luas yang belum diambil. Hal-hal ini adalah nikmat Allah yang bebas, milik umum, dan tidak boleh dikuasai satu orang saja. Tapi jika air itu diambil, dimasukkan ke dalam tangki atau dikelola, maka itu menjadi milik pribadi karena sudah dikuasai. Yang ketiga,
Sesuatu itu halal menurut syariat. Ini adalah syarat paling khas dalam Islam dan sangat membedakan dengan sistem lain. Sesuatu benda itu mungkin berharga mahal di pasar. Banyak orang menginginkannya dan bisa dikuasai. Tapi jika benda itu haram zatnya atau haram manfaatnya, maka dia tidak sah menjadi objek hak milik dalam pandangan Islam. Contoh mutlaknya babi, hamar atau minuman keras, kemudian ada narkoba, patung berhala, dan barang curian. Mengapa demikian? Karena kepemilikan dalam Islam adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mengharamkan barang itu, berarti Allah tidak mengizinkan barang itu dimiliki atau diperjualbelikan oleh manusia. Jadi, walaupun seseorang membeli minuman keras dengan uangnya sendiri, secara hukum Islam, dia tidak dianggap pemilik yang sah. Transaksinya batal dan barang itu dianggap tidak bernilai di mata hukum agama. Prinsip ini sangat penting untuk menjamin bahwa perputaran harta dalam masyarakat Islam hanya barang yang baik dan bermanfaat saja. Keempat atau yang terakhir, sesuatu itu bersih dan suci. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa benda yang menjadi objek hak milik haruslah benda yang suci. Benda yang najis hukum asalnya tidak boleh dimiliki, kecuali ada kebutuhan darurat tertentu. Berikutnya, pembagian objek hak milik berdasarkan sifat kepemilikannya. Menarik sekali dalam unsur objek ini, para ulama membagi benda menjadi dua kategori besar yang hukumnya berbeda. 1. Benda yang boleh dimiliki pribadi atau al-makful. Sebagian besar benda ini di dunia masuk kategori ini. Benda-benda yang boleh dikuasai, dimiliki, dan diperjualbelikan oleh individu. Contohnya makanan, pakaian, rumah, tanah, kendaraan, emas, perak, dan lain-lain. Ini adalah objek utama harta pribadi. Yang kedua, benda yang tetap milik umum dan tidak boleh dimiliki pribadi atau al-mubahat. Ada jenis benda tertentu yang meskipun bernilai dan bermanfaat, tapi syariat menetapkan sifat aslinya adalah milik bersama dan tidak boleh dimiliki pribadi. Prinsip dasarnya adalah sabda Nabi SAW, manusia bersekutu dalam 3 hal, yaitu air, padang rumput, dan api. Jadi, sumber daya alam seperti mata air, sungai besar, hutan belantara, tambang besar, udara, dan jalan raya. Zatnya tetap milik umum. Tidak ada satu orang pun yang boleh mengklaim sungai ini milik saya pribadi. Namun manfaatnya boleh dinikmati semua orang dan pengolahannya diatur oleh negara. Ini adalah bentuk perlindungan Islam agar sumber daya vital tidak dikuasai segelintir orang yang kemudian menindas orang lain. Yang ketiga, sebab kepemilikan atau alasan memiliki. Ini adalah unsur ketiga yang menyempurnakan hak milik. Dalam pandangan Islam, kepemilikan tidak terjadi begitu saja atau secara ajaib. Seseorang tidak bisa berkaitan, ini milik saya, tanpa ada alasan cara yang sah yang diakui syariat.
Sebab kepemilikan adalah jalan atau cara yang membuat seseorang berhak berpindahnya hak milik atas suatu barang kepadanya. Unsur ini sangat penting karena disinilah letak pembeda antara kepemilikan yang sah dan kepemilikan yang batil seperti mencuri, merampas, atau menipu. Secara garis besar, sebab kepemilikan ini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, sebab asli dan sebab pemindahan hak milik. Namun, karena pembahasan ini sangat mendetail, kita akan bahas lebih dalam secara khusus di bagian berikutnya. Di bagian unsur ini, kita cukup memahami bahwa agar kepemilikan itu sah, sempurna, dan sah secara hukum, maka cara mendapatkannya harus halal dan harus benar dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika cara mendapatkannya salah, maka kepemilikannya pun batal, meskipun subjek dan objeknya sudah memenuhi syariat. Materi yang terakhir yaitu sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, paling teknis dan sangat krusial dalam materi ini, yaitu sebab-sebab kepemilikan. Di bagian ini kita akan menjawab pertanyaan dengan cara apa seseorang bisa menjadi pemilik yang sah atau suatu harta tersebut, atau dari jalan mana harta itu bisa menjadi milik seseorang. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Islam sangat ketat mengatur asal-usul harta. Harta itu harus didapat dari jalan yang halal karena halalnya terdapat berpengaruh pada keberkahan harta tersebut, berpengaruh pada ibadah pemiliknya, dan berpengaruh pada hukum warisnya kelak. Para ulama fikih telah merumuskan dan mengelompokkan sebab-sebab atau cara-cara sah memiliki harta ini ke dalam beberapa kategori besar, mulai dari cara yang paling dasar atau asal mula kepemilikan, hingga cara pemindahan milik antara sesama manusia. Mari kita bahas satu persatu secara mendalam. Secara garis besar, sebab-sebab kepemilikan dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, sebab asli, yaitu cara memiliki menjadikan seseorang pemilik pertama atau atas sesuatu yang belum pernah dimiliki orang lain sebelumnya. Kedua, sebab pemindahan hak milik, yaitu cara memiliki dengan menerima perpindahan hak milik dari orang lain yang sudah menjadi sah sebelumnya. Yang pertama atau sebab yang pertama, penguasaan dan pengambilan atas benda yang mubah atau bebas. Ini adalah sebab kepemilikan yang paling asli, paling dasar, dan merupakan awal mula seseorang memiliki harta atau al-mubahat. Artinya benda-benda yang ada di alam semesta ini yang diciptakan Allah untuk manusia, yang belum ada pemiliknya dan hukum asalnya bebas untuk diambil siapa saja yang mampu. Prinsip dasarnya adalah barang siapa yang mengambil atau menguasai barang ini yang mubah atau bebas, maka barang itu menjadi miliknya. Berikutnya ada benda-benda yang masuk kategori ini, misalnya ikan di laut, burung di angkasa, kayu bakar di hutan belantara, buah yang jatuh di hutan, rumput liar, air, batu, tanah mati yang belum ada pemiliknya, dan segala kekayaan alam yang belum ada yang menguasainya. Namun, ada aturan dan syarat ketat dalam sebab kepemilikan ini agar tidak terjadi perselisihan antara penindasan.
Yang pertama, syarat penguasaan benda mubah. Syarat yang pertama yang pertama, benda itu memang belum ada pemiliknya. Jika tanah itu sudah ada pemiliknya atau pohon itu sudah orang miliki, maka tidak boleh diambil. Yang kedua, penguasaan itu bersifat nyata dan jelas. Tidak cukup hanya berniat dan atau memberikan tanda saja, tapi harus benar-benar dikuasai. Contoh, untuk tanah mati, cara menguasainya adalah dengan cara mengolahnya, memagarinya atau mengairinya sehingga tanah itu hidup dan berguna. Ini disebut prinsip ihyaul mawat atau menghidupkan tanah mati. Barang siapa yang menghidupkan tanah mati atau mengolahnya menjadi tanah produktif, maka tanah itu menjadi miliknya. Ini adalah cara kepemilikan yang sangat dianjurkan Islam untuk memakmurkan bumi. Berikutnya ada penguasaan itu tidak merugikan orang lain dan tidak melanggar aturan umum. Seseorang boleh mengambil air dari sungai, tapi tidak boleh mengambilnya sampai kering sehingga orang lain tidak kebagian. Seseorang boleh mengambil kayu di hutan, tapi tidak boleh menebang pohon yang menjaga kelestarian lingkungan atau menutup jalan umum. Berikutnya ada penguasaan sumber daya yang strategis juga diatur secara khusus. Menurut pendapat mayoritas ulama, kekayaan alam yang bernilai jumlahnya besar dan menjadi sumber daya pokok seperti tambang minyak bumi, gas, emas, besi, dan sumber energi. Meskipun asalnya bebas, namun statusnya dianggap milik umum atau milik negara dan tidak boleh dijadikan milik pribadi hanya dengan cara pengambilan biasa. Hal ini demi menjaga kepentingan seluruh masyarakat agar kekayaan alam tersebut dinikmati secara adil dan berkelanjutan, tidak dikuasai segelintir orang saja. Jadi dalam hal ini penguasaan pribadi dibatasi dan pengolahannya harus di bawah kendali negara. Dari sebab kepemilikan pertama, kita bisa melihat betapa Islam sangat bijak mengatur asal mula harta. Di satu sisi membuka peluang seluas-luasnya bagi manusia untuk berusaha, mengambil nikmat Allah dan memiliki harta. Namun di sisi lain memberikan aturan pembatasan agar tidak terjadinya kerusakan alam atau ketimpangan sosial. Berikutnya ada sebab yang kedua, yaitu usaha, kerja keras, dan produksi. Sebab kepemilikan yang paling mulia, paling utama, dan menjadi sumber kekayaan terbesar dalam kehidupan manusia. Islam sangat menjunjung tinggi nilai kerja. Dasar hukumnya sangat kuat, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi, "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya." Prinsip dasarnya sederhana, namun sangat mendasar. Hak milik seseorang muncul atas hasil kerja keras, keringat, dan usaha yang dilakukannya. Siapa yang bekerja, dialah yang berhak memiliki hasilnya. Ia adalah perbedaan nyata dengan sistem sosialisme yang seringkali mengabaikan perbedaan hasil kerja individu, dan sejalan dengan prinsip keadilan bahwa setiap orang berhak mendapatkan imbalan sesuai kontribusinya. Sebab kepemilikan melalui kerja ini terbagi ke dalam beberapa bentuk utama,
Yang pertama, mengubah wujud benda atau produksi. Seseorang memiliki benda mentah, lalu dengan keterampilan dan tenaganya ia mengubah benda tersebut menjadi barang baru yang lebih bernilai dan berguna. Contohnya, tukang kayu mengubah kayu menjadi kursi. Otomatis harganya menjadi lebih mahal. Yang tadinya harganya tidak terlalu mahal atau tidak ada harganya menjadi harga yang sangat mahal. Kemudian tukang emas mengubah biji emas menjadi perhiasan. Petani mengelola tanah dan menanam hingga menjadi padi. Barang baru yang dihasilkan itu sah menjadi miliknya karena ada tenaga pikiran dan usahanya yang dicurahkan di sana. Nilai tambah yang tercipta menjadi hak milik pembuatannya. Berikutnya ada jasa dan pelayanan. Tidak hanya benda fisik, kerja berupa tenaga, pikiran, keahlian, atau pelayanan pun menjadi sebab sah untuk memiliki harta. Contohnya, dokter berhak mendapat bayaran karena jasanya menyembuhkan orang. Guru berhak mendapatkan imbalan karena ia memberikan ilmunya. Kemudian karyawan berhak mendapatkan gaji karena dia mengeluarkan tenaganya. Kemudian pengemudi berhak mendapat upah karena jasanya. Dalam pandangan Islam, manfaat tenaga dan keahlian itu bernilai tinggi dan menjual tenaga atau keahlian adalah halal dan sumber rezeki yang sah. Inilah dasar hukum akad ijarah atau sewa menyewa jasa. Kemudian ada perdagangan dan perantara. Membeli barang dari satu tempat ke tempat lain lalu membawanya untuk orang yang membutuhkan atau memindahkan barang dari pihak yang punya ke pihak yang membutuhkan juga dianggap sebagai kerja dan usaha yang bernilai. Pedagang yang membawa barang dari jauh yang menanggung resiko perjalanan dan yang menyediakan barang bagi masyarakat berhak mendapatkan keuntungan atau selisih harga. Keuntungan itu sah menjadi miliknya sebagai imbalan atas usahanya dan risiko yang ditanggungnya. Islam sangat memuliakan pedagang yang jujur. Penting untuk diingat, agar hasil kerja keras itu sah menjadi milik kita, maka jenis pekerjaannya juga harus halal ya teman-teman. Cara kerjanya harus benar dan tidak merugikan orang lain. Bekerja membuat narkoba atau bekerja mencuri juga butuh usaha. Tapi karena pekerjaannya haram dan merugikan orang lain, maka hasilnya tidak sah dan tidak berkah. Berikutnya ada sebab yang ketiga, akad dan transaksi pertukaran. Ini adalah cara paling umum yang kita jumpai sehari-hari. Sebagai besar, harta yang kita miliki saat ini didapatkan melalui akad atau perjanjian pertukaran antara dua belah pihak yang saling rela. Para ulama menyebutkan kepemilikan terjadi melalui kerelaan bersama. Akad adalah perjanjian yang disepakati yang memindahkan hak milik dari satu orang ke orang lain dengan pertukaran tertentu. Ada beberapa jenis akad utama yang menjadi sebab kepemilikan. Yang pertama, jual beli atau al-ba'i. Ini adalah raja dari segala transaksi. Seseorang memiliki uang, menukarkannya dengan barang milik orang lain atas dasar suka sama suka. Maka barang itu sah menjadi milik pembeli dan uangnya sah menjadi milik penjual. Dasarnya firman Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Syarat utamanya barang halal, harganya jelas, saling rela dan tidak ada unsur penipuan. Berikutnya ada sewa menyewa atau al-ijarah. Dalam akad ini yang berpindah bukan hak milik bendanya, melainkan hak manfaatnya. Seseorang membayar uang untuk mendapatkan
hak memakai barang atau jasa orang lain dalam waktu tertentu. Uang sewa itu sah menjadi milik pemilik barang sebagai imbalan manfaat yang diberikan. Kemudian ada kerjasama atau bagi hasil, seperti akad mudharabah, kerjasama modal dan kerja, atau musyarakah, kerjasama modal bersama. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha bersama itu sah menjadi milik masing-masing pihak sesuai porsi kesepakatan. Ini adalah ciri khas ekonomi Islam yang menggantikan sistem bunga. Inti dari sebab ini adalah adanya pertukaran yang adil dan kerelaan hati. Tanpa kerelaan tersebut, maka pemindahan hak milik itu batal, serta dalam kasus pemaksaan atau penipuan. Berikutnya ada sebab yang keempat, pemberian tanpa ganti. Transaksi sosial berbeda dengan akad pertukaran yang ada imbalannya. Dalam kategori ini, seseorang menjadi pemilik harta karena diberi oleh orang lain secara cuma-cuma, tanpa ada kewajiban membayar ganti atau imbalan apapun. Ini adalah sebab kepemilikan yang berlandaskan rasa kasih sayang, tolong-menolong, dan kepedulian sosial. Islam sangat mendorong cara ini agar harta berputar dan tidak hanya bertahan di satu orang saja. Bentuk utamanya adalah al-waris atau al-mirats. Ini adalah cara memiliki harta setelah seseorang meninggal dunia. Harta peninggalan sah berpindah menjadi milik ahli waris yang berhak sesuai ketentuan pembagian yang sudah ditetapkan rinci oleh Allah dalam Al-Quran. Warisan adalah pemindahan hak milik yang paling sah, paling kuat, dan diatur paling ketat oleh syariat agar tidak terjadi perselisihan di antara keluarga. Karena kita tahu bahwasannya pembagian pewarisan itu sering terjadinya konflik antar keluarga. Kemudian ada hibah atau al-hibah, pemberian harta dari orang yang hidup kepada orang lain sesama hidupnya sebagai tanda kasih sayang, tanpa pamrih dan tanpa ganti. Begitu barang diserahkan, maka sah menjadi milik pemberi hibah. Berikutnya ada zakat, infak, dan sedekah. Harta yang wajib atau zakat atau sukarela atau infak ataupun sedekah yang dikeluarkan oleh pemiliknya untuk diberikan kepada golongan yang berhak. Begitu harta itu diserahkan, maka sah menjadi milik penerima dan memiliki asal sudah tidak punya hak apa-apa lagi di situ. Ini adalah instrumen utama pemerataan kekayaan dalam Islam. Berikutnya ada wasiat. Pemberian yang baru berlaku setelah orang meninggal dunia, namun maksimal hanya sepertiga dari harta peninggalan dan tidak boleh diberikan kepada al-waris atau ahli waris yang sudah mendapat bagian warisan agar tidak merugikan hak-hak lain. Berikutnya ada sebab yang kelima atau ketetapan dan kebijakan penguasaan negara. Terakhir, ada sebab kepemilikan yang ditetapkan langsung oleh hukum syara atau keputusan penguasaan yang bertindak atas dasar hukum Allah. Ini berlaku dalam kondisi tertentu demi kemaslahatan umum dan penegakan hukum. Contohnya, ghanimah, harta rampasan perang yang dibagikan kepada pasukan yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada fa'i. Fa'i adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa perang yang menjadi milik umum atau negara. Kemudian ada harta temuan, barang yang ditemukan orang lain, diatur hukumnya jika sudah dilakukan prosedur pengumuman
dan tidak ada pemilik yang mengaku, maka boleh menjadi milik sebagai si pemilik penemu, karena tidak ada orang yang mengaku ataupun orang yang menemui barang tersebut, atau sering disebut sedekah. Kemudian ada harta yang tidak berpemilik, harta peninggalan orang yang meninggal dan tidak punya ahli waris sama sekali. Maka harta itu berpindah menjadi milik Baitul Mal atau kas negara untuk kepentingan rakyat banyak. Mungkin itu saja materi tentang konsep harta dan kepemilikan dalam Islam yang saya jelaskan. Dan jangan lupa like, comment, subscribe channel saya. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.